Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai manajemen user. Eh, Materi kali ini sebagian besar kami ambilkan dari standar ISO 27002 dan beberapa dari modul pelatihan yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Manajemen akses ya. Mengapa manajemen akses sangat kritis? Eh, Kalau pada pertemuan kemarin terakhir itu kita telah membahas mengenai HIPAA ya, aturan di Amerika yang melatar belakangi, yang memayungi terkait keamanan dan perlindungan data. Sebelumnya lagi kita sudah membahas secara umum mengenai eh, teknik-teknik enkripsi seperti itu. Nah, di sini mungkin kita akan pada materi manajemen akses ini kita akan mengulas ada beberapa implementasi dari teknik enkripsi dan mungkin ada beberapa aspek dari HIPAA yang mungkin bisa masuk ke sini. Mengapa manajemen akses sangat kritis? Ketika ada ancaman akses tidak sah, data breach bisa terjadi, akan muncul kerentanan sistem dan tentu akan berdampak fatal ya. Ada kerugian finansial, reputasi, dan ancaman keselamatan pasien. Ini kita hidup di era di mana password authentication dasar, jadi cuma user ID dan password itu sudah tidak bisa menjamin keamanan informasi digital kita. Bahkan dengan kata sandi, biasa ya, dasar data itu bisa bocor karena kerentanan sistem atau mungkin kelalaian dari staff. Nah, yang pertama untuk menanggulangi hal tersebut, eh, kita bicara mengenai kontrol akses. Fondasinya itu ketika kita membuat sebuah kontrol akses, akses itu akan dikendalikan berdasarkan kebutuhan bisnis. Keselarasan antara keamanan sistem dan keamanan fisik. Sistem itu aplikasi ya, fisik itu eh, ya fisik perangkatnya, gitu bisa ruangan, bisa perangkat dan lain sebagainya. Nah, kalau itu wajib memiliki dokumen tertulis mengenai kebijakan bagaimana kontrol akses itu dilakukan. Nah, pertimbangan-pertimbangan terhadap aturan kontrol akses itu yang pertama mengenai sifat aturan. Jadi ketika kita membuat sebuah kontrol akses, jadi eh, maksudnya si orang A itu berhak mengakses apa, orang B berhak mengakses fitur apa dan lain sebagainya. Itu kita harus membuat aturan mana ini adalah aturan wajib atau tidak bisa diganti-ganti dan mana yang hak akses ini bisa diganti-ganti gitu. Jadi ada hak akses yang ini absolut punya admin misal seperti itu. Ini absolut pemilikan RMIK, ini hak akses untuk IT itu absolut dan mungkin ada hak akses yang opsional gitu. Misal peminjaman RM ini dikasihkan ke tipe pengguna yang mana saja. Kemudian prinsip dasar dari kontrol akses itu adalah everything is forbidden unless expressly permitted. Jadi secara default semuanya itu dilarang gitu ya. Jadi prinsip dasar dari kontrol akses itu semua orang tidak boleh punya akses. Nah, jadi defaultnya dari kontrol akses adalah semuanya tertutup. Nah, baru ada pengecualian-pengecualian seperti itu. Nah, kemudian bicara mengenai data dan informasinya, pisahkan label informasi ini yang mungkin generated by system gitu kan. Maksudnya sistem yang memberikan. Jadi misal kita register di suatu sistem, kemudian kita punya hak akses. Gitu. Nah itu biasanya itu sistem ya namanya ya. Atau mungkin yang
oleh manual oleh pengguna. Jadi ada mungkin administratornya itu dia menspesifikasikan user-user tertentu dia masuk ke dalam eh, kategori akses A atau kategori akses B dan lain sebagainya. Nah, itu harus mulai dipisahkan seperti itu. Pemisahannya harus jelas. Kemudian hak akses. Seperti tadi pelabelan informasi, akses juga harus jelas. Mana yang diberikan oleh sistem dan mana yang diberikan oleh mana yang diberikan secara manual oleh administrator seperti itu. Kita harus tahu dan dari awal sudah jelas gitu. Itu diperjelas. Nah, kemudian kita harus punya dari tadi, jadi misal hak akses, informasi dan lain sebagainya, dikecualikan, mana yang dikelompokkan A, mana yang dikelompokkan B itu kita harus memiliki mana yang hak akses itu membutuhkan konfirmasi atau membutuhkan persetujuan khusus sebelum kontrol akses itu diterapkan. Gitu. Jadi seperti apa ya? Ada mekanisme konfirmasi seperti itu. Nah, mekanisme konfirmasi itu harus dipetakan. Oh, mungkin oleh siapa, tujuannya apa dan lain sebagainya. Itu kita harus tahu terlebih dahulu. Oke, nah berikutnya terkait kontrol akses ya, user access management. Kalau tadi akses, kemudian kita masuk kepada user access management. Kalau bicara user access management ini ya, yang paling utama adalah user ID yang unik. Ini kita bicaranya bukan username ya, tapi user ID yang unik dan bagaimana manajemen pendaftaran. Seperti itu. Nah, seharusnya yang namanya user access itu satu individu, satu identitas digital. Setiap pengguna harus memiliki unique ID yang tidak boleh dan tidak dapat digunakan secara bersama. Larangan penggunaan akun bersama. Ini mungkin teman-teman banyak menemukan ketika teman-teman nanti praktek klinik gitu kan. Karena si E-nya mungkin si E-nya karena mungkin mahasiswa itu kadang tidak diberikan akses ke sistem gitu ya. Ada beberapa rumah sakit yang sebenarnya tidak memperbolehkan akses ke sistem seperti itu. Nah, tapi dengan setelah nego dan lain sebagainya, CI itu memperbolehkan mahasiswa melakukan akses dengan akun dia. Nah, sebenarnya ini nggak boleh seperti itu. Kalau dari kacamata ISO 27002 ini tidak boleh gitu ya. Nah, kemudian ada pencabutan hak akses. Nah, ini penting karena pegawai itu sifatnya apa ya? Fluid gitu ya. Sifatnya itu dia berkembang gitu, bertambah, mengurang, pindah, mutasi dan lain sebagainya. Nah, ini harus bisa direvoke, dicabut atau mungkin dipindah seperti itu. Jadi aksesnya ini bisa diganti. Misal yang tadinya dia sebagai seorang supervisor untuk apa? Akses pendaftaran pasien baru gitu. Jadi misal pasien baru itu harus ada supervisor yang approve gitu. Kemudian ternyata dia pindah pekerjaannya dia pindah di kepegawaian di mana dia fungsinya sebagai supervisor untuk akun internal pegawai. Nah, kemudian karena dia tidak berhak approve pasien baru ya hak aksesnya harus dicabut terhadap fungsi itu. Nah, standar internasional melarang keras penggunaan akun bersama. Jika akun digunakan secara bersama, maka sistem tidak bisa melacak siapa individu spesifik yang melakukan kesalahan atau membocorkan data. Namun, ini biasanya bisa dikecualikan kalau misal memang di klausulnya ada, gitu. Biasanya ada syarat dan ketentuan berlaku pada penggunaan aplikasinya biasanya sistem-sistem seperti apa ya, sistem persuratan dan lain sebagainya. Jadi di sistem itu dikenal yang namanya pelimpahan kewenangan. Jadi misal saya taruh kata saya sebagai bupati, gitu. Saya sebagai bupati, saya harus approve seluruh surat gitu kan untuk dikirim. Tapi saya
sebagai seorang bupati tidak mungkin saya langsung ngeklik aplikasinya, kan seperti itu ya. Masuk akal kan ya, saya tidak mungkin langsung akses aplikasi, terus kemudian ketika ada surat masuk, kemudian saya ngeklik gitu kan. Walaupun itu sudah diterima dulu oleh sekretariat, tapi kan tidak mungkin saya setiap saat ngecek aplikasi, terus ngeklik sendiri, mendisposisi sendiri kan tidak mungkin. Nah, saya bisa membuat sebuah surat menyatakan pelimpahan wewenang, gitu. Kalau memang di sistem itu diperbolehkan ya, seperti itu, kita bisa membuat surat pelimpahan wewenang itu kepada siapa, gitu. Jadi kewenangan dan kewenangannya harus disebutkan, misal hanya untuk mengapprove, dengan sebelumnya kita harus memberitahukan. Jadi misal, Pak, mohon maaf Pak, Pak Maula mohon maaf, di sini ada surat baru dari ini, isinya kurang lebih ini, gitu. Bagaimana Pak? Gitu. Oke, disposisi ke sini. Nah, saya bisa langsung menjawab seperti itu, gitu ya. Atau mungkin kita bisa lebih jauh lagi, pelimpahan wewenangnya lebih jauh lagi, tergantung dari masing-masing sistem yang ada. Tapi yang jelas pelimpahan wewenang itu dimungkinkan, gitu ya. Gitu. Yang berikutnya, salah satu hal dari user access management itu adalah proses autentikasi ya. Mungkin proses autentikasi itu ya pada pertemuan kita kali ini core-nya gitu kan. Nah, autentikasi itu adalah cara sistem untuk melihat pengguna supaya pengguna itu membuktikan klaim identitasnya sendiri melalui berbagai macam cara pengenalan gitu. Bisa jadi cara pengenalannya itu berdasarkan sesuatu yang diketahui. Password, PIN, pertanyaan keamanan mungkin sudah biasa. Atau mungkin sesuatu yang dimiliki. Bisa token, bisa smart card, bisa wujudnya dongle, dongle USB ya, bisa wujudnya apa macam-macam gitu kan. Bisa dari siapa Anda sebenarnya, itu diwujudkan dari biometrik, bisa dari fingerprint, bisa dari retina, bisa dari pengenalan wajah, seperti itu. Atau mungkin dari kebiasaan Anda, gaya mengetik, suara, pola perilaku yang unik, pola kedipan mata, pola dan lainnya gitu. Macam-macam gitu. Yang jelas autentikasi itu fungsinya adalah membuktikan klaim identitas. Nah, yang biasa dilakukan pada dunia IT itu adalah kita, maksudnya sistem itu sudah secara umum itu men-challenge dua hal gitu ya. Jadi misal kalau yang umum ya, yang dasar itu adalah user ID dan password gitu. Sebenarnya tidak harus seperti itu gitu. Jadi autentikasi itu tidak harus user ID dan password, tapi bisa di-challenge dua hal yang lain gitu. Misalkan retina dengan biometrik, token dengan password, user ID dengan smart card. Jadi mm, banyak gitu. Challenge-nya itu banyak gitu ya. Variasinya banyak. Nah, sekarang sudah berkembang menjadi lebih dari dua, menjadi tiga biasanya. Tapi disebutkan nanti akan kita bahas sebagai multifaktor authentication kan seperti itu. Nah, yang dasarnya itu dua gitu ya. Dasar dari proses autentikasi itu dua. Nah, kalau sistem RME ya teman-teman mungkin biasanya pakainya password, user ID dan password gitu. Tapi di setelah mata kuliah ini harapan saya teman-teman tahu gitu bahwa sebenarnya autentikasi itu tidak melulu user ID dan password gitu kan. Bisa PIN dengan pertanyaan keamanan, bisa PIN dengan token, bisa PIN di challenge dengan biometrik, bisa PIN dengan fingerprint, bisa PIN dengan suara, bisa PIN dengan bisa PIN dengan retina dan lain sebagainya. Jadi yang di challenge itu banyak tergantung dari sistemnya itu dia mengakomodir cara yang mana gitu. Nah, ancaman terhadap kata sandi dasar ya, seperti ini password ya. Karena kan memang sebagian besar kalau saya lihat RME ya itu ya pakainya kan user ID dan password ya memang secara umum seperti itu gitu. Karena ancamannya itu bisa dari dictionary attack. Kalau teman-teman mungkin sudah mengenal yang namanya brute force. Nah, brute force ini salah satu wujudnya dari dictionary attack. Jadi orang-orang yang hacker ya, hacker yang telah ngehack itu dia punya semacam dikumpulkan banyak gitu kan, dia punya semacam kamus
Itu. Jadi kamus password namanya. Atau mungkin nebak gitu. Jadi sebenarnya brute force itu bisa dengan cara menebak gitu. Jadi misal kalau saya tanggal lahirnya 28 12 82, bisa jadi password saya 28 12 82 atau 82 12 28 seperti itu. Itu sudah umum ditebak seperti itu, atau password eh, kakak, password ibu dan lain sebagainya. Itu biasanya seperti itu, atau hari-hari yang umum yang lain gitu, atau kata-kata yang umum yang lain. Karena apa? Karena manusia ya manusiawi gitu kan. Kadang kita bisa lupa, kadang kita menggunakan hal-hal yang sudah terbiasa kita ingat. Itulah yang digunakan gitu. Kemudian ada eksploitasi multi platform gitu. Ada baiknya, ada buruknya gitu kan. Pada berbagai macam platform kita menggunakan password yang sama. Saya yakin teman-teman juga bisa seperti itu ya. Karena saya sendiri juga melakukan seperti itu dan memang banyak orang melakukan seperti itu. Password di Tokopedia sama dengan password di Shopee, sama dengan password email, sama dengan nah, ketika salah satu dari platform itu kena hack, nah tentu ancamannya nyata gitu kan ya. Jadi kita bisa menggunakannya untuk hacker bisa menggunakannya untuk platform-platform yang lain gitu. Nah, penggunaan kata sandi yang lemah itu memicu serangan cyber. Banyak staf menggunakan password kantor untuk mendaftar di media sosial yang sistem keamanannya rendah, sehingga saat media sosial itu bocor, akun rumah sakit juga terancam. Maksudnya, jadi misal akun di Shopee, user ID dan mungkin passwordnya sama dengan password yang digunakan di RME. Masuk akal gitu kan? Nah, ya itu ancaman yang terjadi seperti itu. Nah, teman-teman bisa mengecek apakah email ini sudah pernah bocor atau mungkin Instagram atau yang lainnya di sini. Have I been pwned.com seperti itu. Silakan bisa ngecek di sini. Nah, kemudian kita seharusnya berevolusi gitu kan. Harusnya password itu enggak itu-itu saja gitu. Misal passwordnya itu 123 ABC atau 123 OK atau 123 QWE ASD ZXC atau QWERTY UIOP. Nah, itu atau 1 sampai 8 atau 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, itu kan sudah biasa gitu. Nah, sebaiknya password itu mulai berubah menggunakan passphrase gitu kan. Kombinasi dua atau lebih kata acak yang panjang. Kucing hijau lompat pagar, sapi kakinya 10. Nah, kayak gitu. Atau mungkin kita menggunakan computer generated password secara acak gitu. Sebenarnya komputer tidak mengacak ya, dia berdasarkan aturan tertentu. Tapi eh, kita bisa mengasumsikan gitu bahwa komputer itu bisa mengenerate password acak. Tapi ya itu tadi susah untuk diingat. Akhirnya kita tulis kurang puas, kita tulis di kertas, kita tempel di laptop kita gitu. Nah, repot lagi gitu. Nah, kemudian di sistemnya mungkin sistem RME memberikan masa kadaluarsa dari password. Nah, ini sebenarnya seperti yang dulu pernah kami sampaikan ya. Jadi, yang namanya keamanan itu selalu berbanding terbalik dengan kenyamanan. Ketika ada masa kadaluarsa password, kita dipaksa untuk membuat password dan pada akhirnya kita akan lupa terhadap password itu. Itu sering terjadi. Mungkin kemungkinan dua. Kita dipaksa membuat password, kita membuat password baru, kemudian setelah password baru bisa kita login, kemudian kita rubah passwordnya menjadi kembali ke password yang lama. Itu sering terjadi seperti itu. Seharusnya sih tidak seperti itu ya, karena masa kadaluarsa password itu ya fungsinya supaya memang password kita selalu berubah, bisa jadi passphrase, bisa jadi computer generated yang itu lebih baik daripada password menggunakan tanggal lahir kah, password menggunakan kata-kata tertentu, nama kecil ibu kandung kah, nama anak kita kah, dan lain sebagainya. Itu lebih bagus passphrase atau computer
generated gitu. Daripada memaksa staf menghafal karakter rumit yang brojur ditulis di sticky note gitu kan, lebih baik menggunakan passphrase, yaitu kombinasi dua atau lebih kata acak yang panjang namun mudah diingat. Tadi kucing hijau lompat pagar gitu kan, sapi saya berkaki 10. Nah, seperti itu kan ya kalau biasa kita lakukan itu nanti mungkin bisa berefek lebih baik. Nah, dari sisi sistemnya sendiri, gitu kan, best practice itu secara teori bahwa kita tidak boleh menyimpan password. Seluruh password itu harus di-hash, kalau enggak di-enkripsi, gitu kan. Keuntungannya ya server side protection, gitu. Karena ketika teman-teman kan tentu sudah tahu kan, teman-teman punya pengalaman bikin aplikasi, teman-teman tentu bisa mengakses database. Ketika teman-teman buka akses database, kalau passwordnya itu sudah di-hash, ya teman-teman nggak bisa akses gitu kan. Karena hash itu, kalau bedanya enkripsi dan hash, kemarin kan sudah dijelaskan ya, kalau hash itu searah, kalau enkripsi itu memang didesain untuk gitu. Nah, hashing ini lebih baik gitu karena hashing tidak dapat dibalikkan, tidak dapat dikembalikan ke bentuk asal. Jadi kalau kita pakai MD5 yang biasa digunakan itu tidak bisa dikembalikan lagi. Rumah sakit tidak boleh menyimpan kata sandi dalam bentuk teks biasa. Jika peretas mencuri database, mereka hanya akan melihat kumpulan teks acak hasil hashing yang tidak bermakna. Nah, mungkin teman-teman juga berpikir hashing kan juga bisa di-guess gitu kan. Misal ketika kita ngehack, kita bisa masuk, kita bisa melihat skripnya. Oh, skripnya di MD5. Nah, kita bisa guessing gitu kan. Mungkin dengan apa rainbow table atau mungkin dictionary password, kita bisa mengambil kemudian satu persatu kita hash gitu kan, kita MD5 seperti itu. Nah, dengan teknologi di bidang IT ya, ada namanya salt. Salt itu adalah sederhana, sebenarnya salt itu adalah penambahan, salt itu ya seperti penambahan garam gitu ya. Jadi salt itu menyisipkan string acak agar hash menjadi unik dan tidak mudah diretas gitu. Nah, salt ini biasanya juga ditaruh di database, jadi dia juga sebenarnya bisa dicek juga gitu. Makanya harusnya salt ini fungsinya juga seperti password, harus diganti dan dia modelnya eh, kombinasi antara angka, huruf dan karakter alfanumerik lainnya, dan supaya ketika password kita dihash, ketika ditambah sebelum dihash, misal password saya adalah 1234567 ditambahkan salt mungkin berupa pagar bintang. Nah, ketika dihash itu akan muncul sesuatu yang lain. Minimal akan tambah susah, seperti itu. Nah, kemudian hal-hal yang lainnya adalah dengan menambahkan multifaktor authentication. Gitu. Jadi pertahanan berlapis. Jadi misal tadi user ID dan password masih ditambahkan konfirmasi ke HP, masih ditambahkan konfirmasi dengan OTP, masih ditambahkan dengan fingerprint, masih ditambahkan dengan retina dan lain sebagainya. Itu disebut sebagai multifaktor authentication. Fungsinya ya pertahanan berlapis, verifikasi ganda, proteksi terhadap kredensial. Seperti itu. Dan ini adalah hal yang biasa, gitu kan. Jenis-jenis MFA atau multifaktor authentication, bisa SMS, bisa email, bisa dengan Auth atau Google Authenticator, atau mungkin dengan biometrik, dengan suara, dengan wajah, dengan fingerprint, dengan retina, atau dengan namanya dongle. Jadi masing-masing orang itu punya dong. Kalau di TV-TV itu mungkin wujudnya smart card-nya. Jadi masih ada masukin password, retina di scan, kemudian harus di tap dengan smart card-nya seperti itu. Itu yang disebut sebagai multifaktor authentication. Apakah repot? Ya repot. Misal smart card-nya ketinggalan di rumah, tentu kita nggak bisa masuk, gitu kan. Kita mau nitip nggak bisa karena ada biometrik, gitu kan. Nah, yang paling sering terjadi di Indonesia adalah OTP yang disasarkan, gitu kan. Jadi
kita sudah login, mungkin tipu-tipu di WhatsApp, muncul OTP, kita harus membalas OTP-nya, padahal itu bukan OTP dari bank, atau karena bank tidak pernah menginisialisasi hubungan pertama, itu sudah kode etiknya bank. Ya, tapi memang kode etiknya seperti itu. Bank tidak pernah memulai hubungan pembicaraan yang pertama. Gitu. Itu memang sudah seperti itu. Gitu. Nah, eh, kemudian setelah autentikasi, berikutnya mungkin yang teman-teman sering dengar adalah otorisasi, yaitu apa ya? Otorisasi ya. Jadi peran ya, kontrol akses berbasis peran. Ini kalau dunia komputer nyebutnya sebagai role based access control gitu. Ya. Nah, jadi role bukan rule ya, role based access control. Jadi berdasarkan peran dokter, perawat, admin, teman-teman mungkin taunya itu sebagai grup pengguna gitu ya. Teman-teman sudah biasa buat gitu kan, mana untuk admin, mana untuk pengguna biasa gitu. Tapi ketika di dunia nyata, RME ini gitu, ada perawat, ada bidan dan lain sebagainya. Nah, tentukan hak aksesnya. Setiap peran memiliki perangkat izin yang berbeda. Seperti tadi di awal gitu kan, nantinya itu harus di-manage gitu kan. Nah, ini muncul sistem secara otomatis akan membatasi akses pengguna sesuai peran yang telah diterapkan. RBAC menyederhanakan pengelolaan akses, mengurangi potensi kesalahan konfigurasi, dan memastikan setiap pengguna hanya memiliki akses yang diperlukan untuk tugasnya. Ini meningkatkan keamanan data dan efisiensi operasional. Jangan salah, ISO 27002 ini dia mensyaratkan memang seperti ini. Jadi kalau tidak ada role based access control, itu kita tidak comply terhadap ISO 27000. Jadi memang teman-teman sudah berpraktek menggunakan membuat kelompok pengguna itu sudah benar, yang belum bahwa kita bisa revoke hak aksesnya gitu. Jadi kadang-kadang karena user ID itu berubah, kadang-kadang orangnya keluar, pindah dan lain sebagainya seperti. Nah, seperti tadi sudah disebutkan ya. Jadi list privilege itu dia secara default dia akan memberikan privilege yang paling kecil ya. Jadi mereka nanti gampang diberikan akses tambahannya. Sebagai contoh, seorang perawat tidak perlu akses ke data keuangan pasien, mereka hanya memerlukan akses ke data medis yang relevan untuk perawatan. Ingat prinsipnya seperti tadi di awal disampaikan, bahwa secara umum data dan informasi itu sifatnya tertutup. Jadi seluruh akses terhadap data dan informasi itu tidak diberikan kepada siapapun, baru kemudian nanti dikecualikan oleh user-user tertentu. Manfaatnya apa? Mengurangi risiko penyalahgunaan, membatasi dampak jika akun telah sudah breach gitu ya, meningkatkan audit trail dan akuntabilitas. Nah, teman-teman mungkin mendengar istilah baru yang bernama single sign on gitu kan. Jadi ketika teman-teman sudah bisa membuat autentikasi dan otorisasi, bagaimana jika teman-teman ada aplikasi di dalam, misal saya sebut satu rumah sakit itu punya aplikasi yang berbagai macam gitu. Jadi misal taruh kata ada aplikasi untuk lab, aplikasi pendaftaran rawat jalan, pendaftaran rawat inap, aplikasi rekam medis dan lain sebagainya. Ketika kita mau berpindah dari aplikasi-aplikasi itu, kalau zaman dulu mungkin mungkin kita berpikir gampang, kita tinggal membuat masukin user ID, masukin password seperti itu. Tapi hal itu merepotkan gitu ya. Jadi sebaiknya di sini ada teknologi yang namanya single sign on gitu. Jadi ketika kita sudah login ke salah satu aplikasi dalam domain itu gitu kan, yang telah didaftarkan di server SSO gitu. Nah, kita tidak perlu login lagi gitu dengan layanan-layanan lain yang dalam ada domain SSO itu. Nah,
SSO itu apa? Single sign-on itu apa? Yaitu satu pintu masuk atau kredensial tunggal untuk mengakses berbagai layanan dari domain itu. Arsitektur utamanya adalah memisahkan antara identity provider dan service provider. Jadi kalau kita menggunakan single sign-on, jadi sistem autentikasi dan otorisasinya itu kita pisahkan pada aplikasi yang lain. Gitu. Jadi misal keuntungannya ketika misal kita mau mengoutsourcingkan pembuatan aplikasi itu kita bisa dengan mudah mengoutsourcingkan, terus kita tinggal bilang bahwa kita menggunakan SSO. Jadi bagaimana cara kita login dan lain sebagainya itu tidak akan terekspos ke dunia luar seperti itu. Jadi di sini SSO ini menawarkan hal yang lebih baik. Kata sandi pengguna tidak pernah dikirimkan dan tidak pernah disimpan pada aplikasinya. User ID dan password itu juga tidak pernah disimpan. Jadi cara model login itu tidak ada pada aplikasinya gitu. Semuanya ada pada server SSO-nya itu. Nah, keuntungannya apa? SSO ini biasanya sudah ada protokol standarnya. Biasanya yang sering digunakan adalah sekarang itu OAuth 2 atau OpenID seperti itu. Nah, dengan standar seperti ini tentu ini akan lebih baik. Ini akan lebih baik. Kenapa? Karena ini sudah standar internasional. OAuth 2 dengan SSO ini lebih baik. Bahkan misal jika aplikasi yang akan kita kembangkan ini jumlahnya cuma 1 gitu, tetap penggunaan SSO ini adalah best practice gitu. Oke, nah secara umum SSO ini terjadi seperti apa? Jadi misal seorang dokter mau mencoba membuka SIM RS, ya itu sebut saja sebagai service provider atau layanan gitu kan, SIM RS kemudian akan mengarahkan ke server SSO. Nah kemudian server SSO akan men-challenge gitu kan autentikasi, terserah sistem SSO-nya pakai apa. Kalau yang umum user ID dan password gitu kan, atau mungkin yang lainnya gitu. Dan ini hanya sekali. Setelah diautentikasi, kemudian server SSO akan menerbitkan token atau tiket digital yang divalidasi secara kriptografi lalu mengirimkan kembali ke SIM RS gitu. Nah, setelah token itu kemudian diberikan, aplikasinya itu masuk dengan token tersebut gitu. Nah, itu langkah nomor 4. Nah, langkah nomor 5 ini terjadi ketika dokter itu membuka aplikasi PAK untuk radiologi, dokter itu membuka aplikasi untuk farmasi, dokter itu membuka aplikasi untuk rekam medis seperti itu. Mereka ketika tiket itu atau token itu aktif di server SSO, maka tidak perlu login lagi. Jadi resiko ngetik password sering-sering itu akan sangat diminimalkan gitu. Jadi karena siapa tahu semakin sering kita ngetik password dan lain sebagainya, itu kan password kita akan terlihat kan akan semakin besar. Nah kalau kita semakin sedikit nulis user ID dan password, ya harapannya tingkat keamanannya akan semakin tinggi. Berikutnya manajemen siklus hidup akun gitu kan. Ada provisioning gitu kan. Jadi pembuatan akun, ada active management, monitoring dan update. Kemudian ada deprovisioning, yaitu revoke atau pencabutan akses karyawan saat keluar mutasi dan lain sebagainya. Jadi akun itu harus di manage. Tidak bisa akun itu hanya kalau ada ya udah ada terus, tidak dibiarin gitu. Jadi yang namanya akun itu ya harus di-maintain seperti itu. Ada manajemen siklus hidup akun yang tepat, itu dapat mencegah akun orphan dan akses tidak sah. Ini memastikan bahwa hak akses pengguna selalu relevan dengan peran mereka dan dicabut saat tidak lagi diperlukan. Begitu pula untuk menjaga keamanan sistem
Nah, yang berikutnya, teman-teman ketika membuat sistem autentikasi dan otorisasi baik dengan SSO maupun biasa, kalau dengan SSO audit loggingnya itu bisa ditaruh di sistem SSO-nya. Tapi kalau tidak, teman-teman harus membuat sistem audit dan logging. Apa yang dicatat, kapan login, kapan logout, mengakses apa, memodifikasi apa. Yang dicatat ini proses CRUD gitu ya. Jadi ketika ada akses CRUD, teman-teman langsung dicatat gitu, siapa yang mengakses tanggal berapa. Saya yakin teman-teman sudah bisa gitu kan, karena tinggal database, user ID-nya berapa, tanggal berapa dia dilakukan, kan teman-teman bisa nyatet jam, terus kemudian sintak SQL-nya seperti apa, itu juga bisa disimpan ke database. Kemudian berapa lama aktivitas logging ini akan dicatat. Minimum 1 tahun sesuai regulasi yang berlaku. Standar ISO adalah 1 tahun. Nah, audit log ini akan dicatat secara berkala untuk mendeteksi anomali. Gitu ya. Anomali itu ya keanehan gitu kan. Pencatatan aktivitas secara komprehensif memungkinkan akuntabilitas penuh dan memfasilitasi investigasi forensik jika terjadi insiden keamanan. Gitu. Yang berikutnya ini masuk ke materi kemarin, nyinggung materi yang kemarin, jadi enkripsi. Jadi data itu ketika disimpan maupun ditransmisikan itu sebaiknya dalam bentuk terenkripsi, bukan hash ya kalau data ya. Kalau password boleh enkripsi, boleh hash gitu kan. Tapi kalau data itu dienkripsi, kenapa? Karena data itu dia akan dikembalikan lagi ke bentuk semula. Enkripsi data at rest, yaitu data disimpan dalam bentuk terenkripsi di database dan storage, melindunginya dari akses tidak sah bahkan jika infrastruktur fisik dikompromikan. Enkripsi data ketika transit, data dienkripsi melalui protokol jaringan, misal HTTPS, gitu ya. Jadi ketika kita menggunakan web, disarankan kita menggunakan HTTPS, gitu. Tapi mohon maaf, server kita belum bisa HTTPS karena port untuk HTTPS-nya belum di set gitu. Enkripsi data memastikan kerahasiaan informasi sensitif bahkan jika penyimpanan data berhasil ditembus atau komunikasi disadap oleh pihak yang tidak berwenang. Nah, ini materi berikutnya, slide ini memang tidak ada di ISO maupun di modul yang dari Kemenkes. Ini saya tambahkan sendiri dari berbagai sumber gitu ya. Jadi penting untuk dilakukan pelatihan dan kesadaran keamanan, security awareness. Faktor manusia adalah aspek krusial dalam pertahanan keamanan cyber. Staf yang terlatih dan waspada merupakan garis pertahanan terkuat organisasi. Pelatihan berkala, edukasi phishing, pelaporan insiden, ini semuanya membangun budaya keamanan dan perlindungan data. Staf yang terlatih dengan baik adalah pertahanan yang paling kuat terhadap ancaman cyber. Nah, kemudian berikutnya seharusnya setiap organisasi dalam tanda kutip ya, mungkin teman-teman juga sudah tahu bahwa seharusnya harus ada insiden respon oleh tim dan harus ada forensik digital gitu. Tapi mungkin ini hanya rumah sakit gede yang bisa melakukan ini gitu ya. Nah, insiden respon dan forensik digital ini berupa apa? Detection itu mendeteksi, containment itu untuk isolasi sistem jika terjadi infeksi, ada investigasi ketika jadi benar-benar ketika terjadi deteksi dan ada tersangka, ada anomali tertentu, maka harus ada analisis forensik. Nah, setelah semuanya selesai, maka kemudian ada proses recovery. Proses respon insiden yang cepat dan terstruktur sangat penting untuk meminimalkan kerugian finansial, reputasi, dan operasional. Ini juga memungkinkan organisasi untuk belajar dari setiap insiden yang terjadi dan memperkuat pertahanan di masa datang. Slide terakhir,
kesimpulan dan rekomendasi bahwa dari ISO itu memang harusnya ada identifikasi, autentikasi, otorisasi, akses kontrol, monitor, audit. Kemudian tambahan saya adalah pelatihan dan awareness. Seperti itu. Implementasi framework ISO secara bertahap untuk membangun keamanan yang kokoh dan berkelanjutan, manajemen akses. Oke, saya kira hanya ini yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, dapat disampaikan melalui PJ mata kuliah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.